Paskah itu adalah peristiwa yang diperingati oleh orang Yahudi waktu dia keluar dari Mesir. Ya, di sini dikatakan hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Abib, ya. Abib ini apa? Abib ini adalah bulan di mana Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Emang bedanya yang mana Pak Biring? beda tanggal wafatnya itu ya? Maksudnya Itu bedanya yang mana maksudnya. coba kalau boleh tahu? Biar kita juga penasaran nih. Ya tahun 2024 ini tanggalnya tanggal sekian. Tahun 2003 tanggal sekian. Prof bisa cek sendiri lah. Tanggalnya itu beda-beda. Setiap tahun beda-beda. Apa yang memang tanggalnya itu nggak ada ketetapan gitu. Padahal kalender Masehi. Oke, ini mungkin pertanyaannya kalau buat Islam terlalu berat ya. Islam terlalu berat. Pertanyaannya kenapa setiap tahun itu berbeda? Pertama begini, Hari Raya Paskah yang ada di dalam Alkitab itu ditetapkan, itu tidak selalu harinya sama. Tidak selalu harinya sama. Tapi harinya itu mengikuti dari musim semi. Ya, kita bisa buka di dalam Alkitab bulan Abib. Ya, bentar. Bulan Abib. Oke. Pasal boleh dibukain Keluaran 13 ayat 4. Bentar bang, lagi di WC bang, lagi di WC. Astaga. Oke, ini aja ya, aku buka ya. Paskah itu adalah peristiwa yang diperingati oleh orang Yahudi waktu dia keluar dari Mesir. Ya, di sini dikatakan hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Abib, ya. Abib ini apa? Abib ini adalah bulan di mana terjadinya musim semi. Abib ini musim semi atau spring. Sekarang ada salah satu kota di Israel yang namanya Tel Aviv. Ya, itu artinya kota di mana penghasil spring, mata air, spring atau Aviv ya. Nah, bulan musim semi ini hari tanggalnya ini setiap tahun berubah. Setiap tahun ini berubah. Nah, ini kenapa orang Israel merayakan Paskah? Itu mungkin di tahun ini bisa tanggal sekian, di tahun depan itu berubah karena yang diikutin adalah Abib ini. Ya, sekarang bulan yang kita pakai ini bulan yang ngikutin penanggalan Romawi, ya, Gregorian. Nah, kalau dikonversikan kepada sekarang, dasarnya Paskah itu adalah musim semi berdasarkan ayat ini. Karena musim semi setiap tahun itu berubah, maka berubah pula lah tanggal Paskah setiap tahun. Tapi tidak akan keluar dari musim semi. Nah, sekarang kita tanya balik ya. Kita tanya balik. Jadi itu ya teman-teman ya jawabannya. Kita tanya balik. Kenapa setiap kali Lebaran atau Idul Fitri atau Idul Adha itu tanggalnya juga nggak sama, Pak? Bapak bisa jelasin nggak? Itu harus dijawab oleh ahli nujum, Prof. Ahli perbintangan. Bapak ini nggak mungkin tahu itu. Kenapa? Saya bisa buktikan kalau masalah nanya tanggal 25 Desember, saya bisa buktikan tanggal 25 Desember itu ada di Alkitab. Saya nggak perlu pakai tafsir-tafsir yang lain, ada di Alkitab. Letterluck ya. Coba Pak Bian saya tanya, dari mana dasarnya Idul Fitri, Idul Adha itu setiap tahun berubah? Tanggalnya berubah, bulannya berubah. Itu dasarnya apa tuh? Tidak berubah, tapi tidak mengacu
pada kalender Masehi. Kalau kalender Masehi ya jelas berubah. Kami mengacu pada kalender Hijriah. Sudah tetap tanggalnya. Kalau lebaran tanggal 1 Syawal bulan Hijriah tetap. Kalau Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah menurut kalender Hijriah tetap. Itu 1 Syawalnya itu kenapa berubah-berubah harinya? Tidak berubah. 1 Syawal ya 1 Syawal. 1 Nggak Syawal ada itu berubah. bisa hari Selasa, bisa hari Rabu, hari Jumat. Pokoknya tanggal 1 Syawal. Saya nggak Beda, tanya beda. tanggalnya, Pak. Harinya kenapa berubah-berubah? Kalau tanggalnya beda, harinya mestinya juga sama. Sorry, kalau tanggalnya beda, nggak berubah, harinya pasti sama, Pak. Betul nggak? 1 hari di dalam Islam berapa? 1 minggu berapa? Berapa hari? 7 hari kan? Betul nggak? 7 hari. Nah, kenapa harinya bisa berubah? Itu pertanyaan bagus dari Agatha. Kenapa harinya berubah? Hari yang wajar berubah lah mengikut peredaran bulan. Loh. Peredaran Pak, 1 minggunya Kristen, 1 minggunya Yahudi, 1 minggunya Islam itu sama-sama 7 hari. Kenapa harinya kok bisa berubah? Ini baru satu ya. Hari- Saya punya pertanyaan hari pamungkas bisa yang pasti Anda berubah akan kaget. menurut peredaran bulan dan matahari. Menurut itulah tadi dihisap dan diruqyat, ditengok peredaran bulan apakah sudah nampak bulan atau belum. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Di dalam tahun Hijriah itu hari Senin sama nggak Senin? Hari Senin ya hari Senin. Di dalam Hijriah juga mengenal kata Senin. Iya, hari Isnin. Senin itu Isnin. kalender Masehi. Kalau Kalau kalender di Masehi, iya Senin atau Kalau Selasa? kalender Masehi menurut menurut kalender Inggris, bahasa Inggris itu Senin adalah Monday. saya nggak nanya bahasa Inggrisnya karena kalender itu yang ngebuat bukan orang Inggris. Kalau hari Senin Isnin, kalau Selasa Senin bahasa ya Arabnya Selisih. Nggak benar, Senin, selisih. Isnin. Selisih bahasa Ibrani juga Yom selisih. Rabu itu Oke. Rafi'i. Oke. Oh, Rabu bahasa Ulang. Arabnya apa? Sama Rabi'i juga. itu. Kamisi. Kenapa Allah pakai kalender dan tanggal dan harinya orang Julian, Pak? Itu kalender Julian ya, dari Julian ya. Ya, Karena juga. di abad ke-7 itu masih belum ada Gregorian yang kayak sekarang, nggak ada. Ya itu relate. Karena gini, karena teman-teman perlu tahu juga ya, yang Islam, Muhammad itu nggak pernah hidup di zaman Hijriah. Karena penanggalan Hijriah itu adalah penanggalan yang dibuat oleh Umar bin Khattab kira-kira 20 tahun setelah Muhammad meninggal. Betul ya Pak ya? Pak Bian? Betul ya? Jadi kalau ditanya, Saya bilang Muhammad tanggal Hijriah dimulai ketika Nabi Muhammad hijrah iya, dari Makkah tapi ke Muhammad sendiri Madinah. nggak menggunakan penanggalan itu Pak, karena penanggalan itu buatan Umar Dari bin Khattab. Makkah ke Madinah itulah Nabi Muhammad memulai tahun Hijriah. Bukan tahun Ini Hijriah itu yang tahun Bilang Hijriah itu nggak itu dikenal. artinya pindah. Tahu Pak, tahun Hijriah itu baru ada berpuluh-puluh tahun setelah Muhammad meninggal. Betul? Tidak, itu dimulai. Itulah jadi patokan kalender Hijriah. Dan Muhammad pindah dari Makkah ke Madinah. Itulah dimulai tahun Hijrah. Iya, tahun Dari awal Hijrah itu yang dengan menetapkan Pak, yang menetapkan tahun Hijrah itu berdasarkan Hijrah itu adalah Umar bin Khattab. Jadi waktu Muhammad mati, mereka bingung penanggalannya pakai apa. Apakah disesuaikan dengan kelahirannya, terus atau tahun waktu dia menerima wahyu. Yang ketiga,
apakah waktu dia hijrah ya, atau yang keempat waktu dia meninggal. Nah, akhirnya berembuklah itu semua sahabat-sahabatnya Muhammad bahwa kita harus menetapkan penanggalan yang namanya Hijriyah untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu hijrah di tahun keberapa, karena disitulah era kemenangan Islam itu, Pak. Jadi Muhammad kalau ditanya waktu Muhammad masih hidup, apakah Muhammad tahu ada kalender Hijriyah? Dia nggak tahu, karena yang buat itu adalah Umar bin Khattab. Muhammad mati tahun berapa? 632. 632. Satu Hijriah itu berapa Masehi? Sekitar tahun 622. 622 Masehi. Iya. Berarti dia menggauli Aisyah itu tahun Masehi itu. Jadi kalau kita tengok, ulang tahun Muhammad itu tidak dirayakan dalam kalender Hijriyah, tapi kalender apa? Julian. Itu kan menurut Anda. Loh, ini saya berdalil, Pak. Atau Pak Hijriah tetap Hijriah. Loh, ini kita konversikan ke Masehi. Tidak ada Kalau konversi, tidak ada konversi. Dia tetap tanggalnya di kalender Hijriah. Saya tanya, satu Hijriah jatuh di bulan apa? Itu Satu hari Hijriah? lahirnya. Satu Hijriah jatuh di bulan berapa? Satu Hijriah tahun baru Islam. Bulan pertama berapa? hari itu. Bulan pertamanya apa namanya? Muharram. Iya. Iya, satu Muharram itu kira-kira kalian udah merayakan puasa? Belum lah, puasa kan bulan Ramadan. Satu Muharram berarti itu jatuhnya di bulan apa Masehi, Prof? Berubah. Hah? Berubah. Penanggalan mereka ini kan kacau. Jadi kalau ditanya waktu tahunnya Muhammad, waktu dia masih di Mekah, itu nggak bisa dibilang hijrah, nggak bisa dibilang hijrah. Mereka juga nggak tahu itu penanggalannya gimana, karena penanggalan yang mereka ikutin itu masih penanggalan Kristen, Julian. Ya. Dia nggak tahu. Nih kan? Satu Muharram Hijriah 1446 ini jatuh di bulan Juli 2024. Nah, satu Muharram itu jatuh di bulan apa? Satu bulan Muharram yang pertama banget, satu Hijriah. Tahun yang pertama. Jatuh di bulan apa? Satu Muharram tetap bulan pertama. Iya, satu Muharram pertama kali kalender Hijriah itu jatuh di bulan apa? Ya bulan 1, bulan pertama Ya loh. toh. Tadi kan udah saya kasih contoh. Satu Muharram tahunnya Masehi, ini tahun gajian ya, pakai kalender gajian ya, bukan kalender Islam ya. Ini jatuh di bulan Juli. Nah, satu Muharram satu Hijrah itu jatuh di bulan apa? Pertama kali kalendermu dipakai itu. Jangan Carilah ngomong. matematika. Pak Masehi, Anda mengkilas balikan ke 2024. Satu Muharram itu berapa hari mereka? Jangan kilas-kilas balik lah. Kita aja pun lahir tahun Satu Muharram berapa hari? Satu bulan berapa hari di dalam hijrah? 30 hari. 30. Kalian Semua 30. 30. 29 Nggak ada kehabisan. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Penanggalannya kacau. Bahkan itu bukan penanggalannya Muhammad. Betul ya? Nih, saya tunjukin. Saya juga punya buku Tarikal Khulafa. Ya, di sini kita pakai yang NU ya. Nih. Oke, ini saya ambil dari itu ya, NU Jatim ya. Sejarah awal mula penetapan tahun Hijriah. Muhammad memang nggak pernah tahu ada tahun ini, karena ini
Umar bin Khattab ya, dalam sejarahnya merupakan sosok yang menginisiasi penanggalan awal tahun baru Islam atau kalender Hijriyah. Sejarah juga mengaitkan peran besar Umar bin Khattab radhiyallahu anha sebagai khilafah dalam penentuan awal mula tahun Islam. Ya, di dalam bukunya Asyuyuti Tarikul Khulafa, ya ini saya juga ada bukunya, dikatakan Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin. Ia juga khalifah pertama yang menentukan peristiwa hijrah sebagai awal tahun penanggalan Islam. Nah sekarang saya tanya, setelah Muhammad meninggal, khalifahnya siapa? Pak Bian tahu nggak? Khalifahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, khalifahnya siapa? Baru Umar bin Khattab. Nah waktu Umar bin Khattab ini jadi khalifah, ya sudah dekat-dekat dia mau meninggal nih, tahun 644, Muhammad meninggal tahun 632. Baru dia bikin kalendernya. Jadi kalau ditanya Muhammad tahu nggak ada kalender Hijriah, dia nggak tahu, karena yang bikin ini Umar bin Khattab sudah puluhan atau belasan tahun setelah Muhammad meninggal. Gitu Pak, ini sumber saya dari sini. Ya, sejarah awal mula penetapan tahun Hijriah. Jadi Muhammad itu hidup di tahun apa? Tahun Julian. Kayak kalender Julian ya. Julian. Aduh. Makanya mikir-mikir sebelum nanya. Kalau dibalikin kan perih. Ambulan udah siap. Udah berapa yang masuk IGD hari ini, Prof?